Salam Nusantara. Salam jumpa, sahabat opini orang Nusantara. Kita bertemu lagi dalam sebuah acara berbagi opini terkait restoratif justice yang gagal dilakukan. Perkara ini menjadi menarik karena terjadi di antara 3 saudara kandung yang sudah tergolong lanjut usia. Kita akan berbagi opini bersama putra tertua dari Lim Jong Chong, Stephen. Apa kabar? Sehat ya? Dan kita juga sudah bersama Alistanto. Beliau adalah kuasa sekaligus saksi dari pihak keluarga Lim Jong Chong. Apa kabar? Baik, sehat ya? Ya. Luar biasa. Pemirsa, perkara ini sudah P21 dan bahkan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan disidangkan pada tanggal 21 Februari 2024 beberapa hari mendatang. Dan dari kabar yang kami terima, perkara ini akan disidangkan secara online. Sebetulnya ini perkara biasa saja, penggelapan uang. Tapi ketika terjadi kepada saudara kandung dan nilainya juga relatif kecil untuk kelas pengusaha ya, dan sudah mau dikembalikan tetapi tidak mau. Nah, di situ pertanyaannya sehingga perkara ini bergulir. Artinya restoratif justice ini baru dilakukan 1 kali ya, Wale ya. Coba silakan, seperti apa nih kronologis awalnya ini? Upaya untuk mediasi itu pernah dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2023. Oke, setelah dilaporkan atau Mas sudah jadi tersangka itu? Setelah jadi tersangka. Oke, jadi dalam taraf penyelidikan itu belum ada ya? Belum ada. Oke. Jadi awal mula terjadinya pelaporan itu di tanggal 18 April 2020. Oke. Saudari Lim Siu Mei melaporkan saudara Lim Jong Chong ke Polda Metro Jaya. Ya. Dari Polda Metro Jaya lalu melimpahkan berkas itu ke Polres Jakarta Barat. Ya. Nah, awal-awal pemanggilan pun saudara Lim Jong Chong sudah cukup kooperatif, tidak pernah mangkir selama dipanggil polisi, baik karyawan tokonya maupun saudari Lim Siulin dipanggil, semua hadir Ya. memenuhi panggilan. Sampai sekitar 21 Juni 2022 itu saudara Lim Jong Chong ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Ya. April dilaporkan. April 2020. 20 dilaporkan. Penetapan tersangkanya 21 Juni 2022. 2 tahun setelah dilaporkan. Ya. Proses penyelidikannya lumayan panjang itu ya. Ya. Selama proses penyelidikan itu, saudari Lim Jong Chong sudah membuat surat pernyataan di atas meterai, sudah diserahkan ke penyidik yang menyatakan dalam kerjasama tersebut memang Lim Jong Chong pernah memberikan bagi hasil keuntungan. Ya. Setelah penandatanganan kerjasama itu. Ya. Kerjasama itu ditandatangan tanggal 27 November 2018. Oke. Jadi di bulan Desember sudah ada keuntungan. Di situ sudah mulai dibagikan. Ya, ya. Desember 2018 sampai dengan Januari 2020. Ya. Pembagian ini karena kemanusiaan dan persaudaraan ya kok ya. Karena Betul. Tidak ada sharing saham ya, saya baca di perjanjian surat pernyataannya ya, itu. Ya, di dalam surat pernyataan Lim Jong Chong kan sudah disebutkan ke penyidik bahwa selama periode itu sampai dengan toko ini tutup 31 Mei 2022.
2021 ya, 31 Mei. Nah, toko ini yang disengketakan ini tutup itu 31 Mei 2021. Nah, pada saat Setelah tutup baru dilaporkan berarti ya? Bukan. Jadi setelah dia laporkan pada saat April 20, oh ya 2020 sebelum tutup ya, sebelum sebelum tutup. tutup. Oke. Nah, tapi selama periode dibagi hasil itu, saudari Lim Shumei sudah berbuat ulah. Iya, iya. Oke, kita kembali ke proses dari pelaporan yang 2 tahun ditetapkan menjadi tersangka di tahun 2022. Ya, Ya. Nah, proses mediasi yang pernah dilakukan selama penyelidikan tidak pernah. tidak pernah. Jadi ketika ditingkatkan ke penyidikan dan menjadi tersangka itu di bulan 21 Juni 2022. 2022. Mediasi terjadi Di Polres satu kali itu 10 Oktober 2023. Oke, setahun kemudian Hampir 2 tahun. hampir kan Dua dari tahun, 2 tahun. 2 tahun ya. 21 ke 23. Oke, jadi setelah ditetapkan Jadi tersangka tersangka, baru upaya mediasi ini 2 tahun kemudian. ya. Siapa saja yang waktu itu hadir pada saat mediasi? Saat itu yang menjadi mediatornya Kanit dari Harda. Ya, Kasubnitnya ya, penyidik ya. Polres Metro Jakarta Polres Barat. Metro Jakarta Barat bidang Harda. Nah, terus saudari Lim Shulin, Ya, saudari Lim Jongchong, ya, saudari Lim Shumei, ya, kawan dari saudari Lim Shumei satu orang, ya. serta saya diminta oleh Pak Lim Penyidik. Jongchong Oh ya, untuk mendampingi. untuk mendampingi karena saudari Lim Shumei Juga didampingi temannya juga. ya. Apa yang terjadi dalam mediasi itu? Dari Kanitnya Ya, menanyakan kepada para pihak, ya, apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. ya, Nah, saat itu Pak Lim Jongchong sudah menyatakan ya, bahwa dia mau damai. Dia bersedia damai. ya, Dengan catatan dia mau membayar uang perdamaian sebesar 20 sampai 30 juta. ya, Sesuai kemampuan dia. ya, Tapi harus disertai dengan pernyataan dari masing-masing pihak yang bekerja sama dalam perjanjian 2018 tersebut, ya. bahwa kerjasama itu berakhir dan tidak ada Kelanjutannya. kelanjutan lagi. Ya, jadi Jadi syaratnya itu ya. cukup. Ya, syaratnya itu dikembalikan 30 juta. Ya, sesuai kemampuan dari Pak Lim Jongchong. Itu datang berempat, Menyerahkan surat penangkapan. Penangkapan. surat keterangan penahanan. Ya, Penangkapan dulu. Penangkapan, penahanan. Penggeledahan badan. ya, ya. Waktu itu belum tahu berapa. Papa waktu itu ada di situ ya? Ada. Ada. Lim Shulin datang ke toko atau pihak telepon? Pertama kan bokap saya ditambah 17 ya. Iya. 17 tahan. Jadi saya laporan ke keluarga yang Ya. lain ke. Enggak, 18. Dia datang. Lim Shulin. Ya, buat 17 malamnya itu saya laporan pulang. ke keluarga. Ya. Kan bokap nggak pulang, jadi tahan. Saya telepon nih sama emak gimana. Ya udah coba ngomong sama keluarga ya, bokap yang lain, adiknya, kakaknya. Ya. Nah jadi malam itu kakak yang tertua 1, 2, dan 3 itu kan mereka 9 saudara nih. Iya, Tiga di Medan, 3 dia suruh si Lim Sulin ini tolonglah ngomong ke Amei. Kan awalnya dia bilang cuma mau menjarain aja. Iya. Cuma ya udah dia suruh si Lim Sulin ini ke rumahnya langsung. Iya. Untuk ya minta tolong dibebasin. Iya. Pas malam itu juga udah ke rumahnya Lim Sulin ini. Iya. Nah
Dia ke rumahnya, nyata rumahnya udah nggak ada orang, gelap, katanya pergi dansa, Ya. kita nggak tahu maksudnya apa. Sedang bepergian ya. Iya. Kim Shumei ini ya. Iya. Ya. Jadi besok dia lapor lagi ke Medan, pergi, ya udah besok datang ke tokonya langsung. Toko Lim Shumei. Iya. Ya. Di Finansial Jadi sekitar jam 1 siangan si Lim Shulin ini datang ke tempat Shumei. Ya. Ngobrol panjang lebar, ya pokoknya dia ngomong ke saya, dia ngomong gini, ya Mei, Setelah itu, ya. Itu kan berarti Stephen tahu cerita dari Lim Shulin ya. Ya Lim Shulin langsung. Nah, kita ketika Lim Shulin kemudian datang ke tokonya Stephen. Ya. Datang dong, setelah ketemu Lim Shumei tadi. Iya. Ya, apa yang dikatakan Lim Shulin? Katanya udah pokoknya dia udah laksanain nih, dia keluarga sudah damai. Iya. Cuma si Shumei-nya nggak mau, katanya, padahal kita sempet orang Medan tuh mau bayarin, ya udahlah nih, gua ada uang, bos saudara gua 100, lu mau damaiin nggak, nggak mau. Gua mintanya kalau mau bebas 1.750.000.000. Habis itu dia ngomong lagi jadi 2M. Oke, itu langsung toko. Itu keterangan Lim Shulin setelah bertemu dengan Lim Shumei. Iya. Pada saat setelah Lim Jongchong ditahan. Iya. Ya udah, jadi ya pokoknya dia ngomong lah, Mei, kok lu gitu, angka gede banget, kan nggak masuk akal, gila itu. Ya pokoknya dia ngomongnya ya entah kita nggak tahu maksudnya apa, pokoknya dia ngomong, iya ini gua udah ngomong sama atasnya, pokoknya ini mau minta uangnya segitu karena nanti mereka bagi-bagi. Nah kita nggak tahu maksudnya apa. Gitu aja ngomongnya dia. Artinya deadlock ya. Deadlock penawaran dari Lim Shumei. Ada, dia hanya mengajukan 2 miliar atau berikut apa lagi persyaratan? Sama ini nanti, ini kan bukan toko yang di luar perjanjian. Iya. Dia sama. Dia juga mau ambil toko itu buat dia gitu. Oh, pengambil alihan toko berikut isinya disertai uang 2 miliar. Iya. Ingat loh Pak, toko yang dengan hukum. Iya. Kemudian surat itu direspon tidak? Tidak. Pemirsa, sahabat Oponus, demikian tadi kronologis kejadian perkara hukum yang begitu rumit, begitu berkelok-kelok dan memakan waktu lama yang terjadi di antara saudara kandung. Semoga ending dari perkara ini berkeadilan, berperi kemanusiaan, dan dalam koridor keadaban bangsa Indonesia. Harapan kami, masyarakat di Republik Indonesia ini, para penegak hukum dapat melihat perkara ini dari berbagai sisi, terutama sisi kemanusiaan, sisi keadilan, dan sisi keberadaban. Bagaimana mungkin negara sebesar ini mengeluarkan biaya untuk persidangan untuk nominal yang hanya 26 juta. Awal terus perkara ini. Salam Opini Nusantara. Terima kasih. Salam Nusantara.